Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kembali pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Dan judul firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada hari ini adalah Sahabat Sejati. Dalam menjalani kehidupan kita setiap saat atau setiap hari, mungkin sejak kita muda sampai dengan hari ini, kita masih ada, kita pasti bertemu dengan banyak orang yang mungkin kita bisa sebut sebagai sahabat. Dan masing-masing di antara kita memiliki kriteria apa yang harus kita lakukan sehingga orang-orang yang ada di sekeliling kita itu kita sebut sebagai sahabat. Entahkah karena mereka setia bersama-sama dengan kita sehingga kita sebut mereka sebagai sahabat. Nah, ada satu kisah yang dialami oleh Raja Daud, bukan tentang persahabatannya bersama dengan Yonatan, tapi ada satu kisah yang dialami Daud ketika dia menjadi raja. Kita baca di dalam 2 Samuel 15 ayat 21. Tetapi Itai menjawab raja, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidup tuanku raja, di mana tuanku raja ada, baik hidup atau mati, di situ hambamu juga ada." Nah, dalam kisah di 2 Samuel pasal 15 ini ayat 31 dan seterusnya, kita bisa melihat Daud itu pada waktu itu dikhianati oleh anaknya sendiri, yaitu Absalom. Sehingga banyak orang Israel berbalik dan mendukung Absalom. Pada waktu itu bukan hanya Daud kehilangan tahtanya, nyawanya terancam dan Daud terpaksa meninggalkan istana. Muncullah tokoh-tokoh yang tetap setia kepada Daud. Pada waktu itu salah satunya adalah Itai. Nah, dikisahkan pada waktu itu bahwa pengawal istana ada orang-orang Kreti, Pleti, orang-orang Gad, sekitar 600 orang itu. Mereka semua melarikan diri bersama dengan Daud. Di antara pengawal itu, pribadi raja itu adalah Itai. Nah, ketika Daud melarikan diri dari kejaran Raja Saul yang ingin membunuh dia, Daud bersembunyi di gua Adulam. Di situ dia bertemu dengan 30 orang pelarian dari berbagai bangsa, tetapi mereka ini terbentuklah sebuah kelompok yang kuat, kelompok yang setia kepada Daud, termasuk Itai. Setelah Daud menjadi raja dan ada tim elit ini direkrut pada waktu itu, sebenarnya Daud menyuruh mereka termasuk Itai untuk tinggal dan tidak perlu untuk mengikut Daud. Tetapi Itai memilih setia kepada Daud. Walaupun Daud meminta dan menyuruh dia untuk tinggal dan melayani Absalom, tetapi Itai bersikukuh. Kesetiaannya bukan demi Daud, tapi Itai tetap setia meski tidak ada alasan bagi dia untuk melakukan itu. Nah, hal ini menggambarkan bagaimana kehidupan yang kita jalani. Ada saat-saat dalam kehidupan ini kita tidak perlu terlalu susah ataupun mempersulit diri dengan melihat orang-orang yang tidak setia dengan kita. Tentu Yesus adalah sahabat yang sejati, tetapi ada saat di mana orang-orang Tuhan izinkan dalam hidup kita menjadi sahabat sejati dalam kehidupan kita. Yesus pun setia kepada kita tanpa ada alasan apapun. Dia tetap setia menemani kehidupan kita menjalani hidup ini. Tetapi ada orang-orang yang kita perlu syukuri menjadi sahabat sejati dalam hidup ini. Dan kita belajar juga mungkin menjadi Itai-Itai zaman sekarang. Tetap setia kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, menjadi sahabat bagi mereka, menjadi sahabat yang sejati bagi orang-orang di sekeliling kita. Meskipun mereka mengalami kesusahan, mengalami pergumulan, mengalami tantangan, tapi mari kita belajar seperti Itai menjadi sahabat yang sejati bagi mereka semua. Syukuri orang-orang yang Tuhan tempatkan dari sekeliling kita yang menjadi sahabat-sahabat kita. Anggaplah mereka adalah sahabat yang sejati, meskipun berbagai tantangan harus kita alami dan kita belajar menjadi sahabat yang sejati. Terutama kita belajar dari Tuhan Yesus, tapi kita juga belajar dari tokoh Itai. Kita menjadi sahabat
yang sejati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, jadikan kami sahabat-sahabat yang sejati bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami, orang-orang yang Tuhan tempatkan juga di sekeliling kami. Kami syukuri mereka sebagai sahabat-sahabat yang sejati, yang menopang kami, menolong kami, mendukung kami dalam keadaan apapun. Kami boleh kembali juga saling mendukung, saling menopang dalam keadaan apapun seperti Itai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.